Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, lisan ini tak bosan-bosannya selalu mengucap syukur hadir Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentu saja dengan nikmatnya hal-hal yang baik bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan di antara hal yang paling indah dalam kehidupan kita adalah di mana di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita hidayah ya kepada jalan yang lurus, shiratal mustaqim, yaitu Islam itu sendiri, dan juga Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita di atas sunnah nabinya. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita dan juga orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta kita, ya, orang-orang yang tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada saudara, kepada sahabat, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan yang sangat mulia dan sangat penting ya dalam kehidupan kita. Yaitu tentang salat, ya, yaitu tentang salat. Karena salat adalah rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Salat nomor 2, Pak ya. Iya, salat nomor 2. Nah, salat itu adalah nomor 1 setelah syahadat. Nah, nomor 1 setelah 2 kalimat syahadat. Maka sebagai seorang muslim tentu sudah bersyahadat, maka kewajiban yang pertama berikutnya adalah ya salat. Maka penting untuk kita untuk terus memperdalam, mempelajari, dan juga mengamalkan, memperbaiki terus ya kualitas salat kita. Nah, dengan harapan tentu saja dengan kita memperbaiki salat kita, dampaknya juga akan menjadi baik pula amalan-amalan kita, bahkan dalam urusan dunia kita. Nah, alhamdulillah beberapa hal telah kita bahas tentang atau terkait kesalahan-kesalahan dalam salat. Di antara yang pertama, ada yang masih ingat tentang apa? Pertama tentang pakaian ya. Pakaian yang gimana itu? Yang ketat, ya, plus body. Ya, maka alhamdulillah nih, mudah-mudahan kita istiqomah yang sudah pakai sarung, pakai gamis, ya, minimal untuk sholat, ya. Syukur-syukur kalau ada yang bawa ke tempat kerjanya, bawa sarung dan seterusnya, luar biasa. Ya, ketika safar dan seterusnya. Nah, atau ke mall ya pakai sarung ya. Ada yang udah pernah coba? Masya Allah. Nah, yang kedua, tipis. Ya, tipis kita bisa melihat atau warna kulitnya bisa terlihat dari balik kain tersebut, transparan. Ya, transparan. Dan yang ketiga adalah tentang ya aurat yang terbuka. Alhamdulillah, mudah-mudahan akhwat yang masih belum menutup aurat di bawah rahangnya ya. Bagian sini kemarin kita sudah bahas ya, ternyata wajah cuma sampai dagu. Di balik dagu ini, nah ini ternyata bukan wajah. Ini wajah bukan, Pak? Bukan. Sedangkan yang dikecualikan dari auratnya perempuan ya, sebagaimana dalam hadis yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ya, yaitu ya wajah dan telapak tangan. Maksud telapak tangan adalah ya bagian telapak dan punggungnya. Ya. Jadi punggungnya itu nggak apa-apa kebuka. Ya, mulai dari pergelangan ke atas terusnya itu nggak boleh kebuka. Itu maksud telapak tangan ya dalam teks-teks ayat ataupun terkhusus hadis ya, terkhusus hadis. Nah, kalau misalnya tersingkap di aurat ya, tersingkap tidak sengaja, maka harus segera ditutup. Ya, batal tidak kalau seperti ini? Nggak batal. Ya.
Dan harus diperhatikan pakaian-pakaian yang mungkin ketika berdiri menutup aurat, namun ketika rukuk sama sujud bisa menyingkap. Nih ya. Ketika rukuk atau sujud bisa menyingkap. Contoh celana dipasangkan dengan kemeja pendek pula. Nah, itu rentan ya. Kok rukuk kok dingin ya bagian belakang itu ya. Wah, ini berarti ada aurat tersingkap. Nah, itu sholatnya gak sah, Pak. Sholatnya gak sah. Nah, akhwat juga ya. Akhwat juga ya, tidak hanya bagian atasnya, bagian bawah kaki terutama. Nah, ya, sekali lagi kaos kaki itu bukan pakaian utama dalam menutup aurat. Kaos kaki bukan pakaian utama dalam menutup aurat. Karena dia ketat kan begitu ya. Dia hanya pakaian dalam saja. Pakaian dalam saja. Taib. Nah, berikutnya kita masuk di sini kata Syekh masyhur Hasan Al-Salman, beliau mengatakan fa'alal muslimati an ya'tanina bimalabisihinna fi shalah fadlan an kharijiha. Maka yang namanya muslimat, ya ini kita titik beratkan kepada muslimat karena mungkin kalau di negara kita alhamdulillah saudara-saudara muslimat kita itu luar biasa kalau ketika sholat itu jaga auratnya luar biasa, betul ya kan, pakaian panjang dan lain sebagainya. Secara di beberapa negara itu tidak ya, pakai pakaian yang buat keluar ya itu yang buat sholat ya. Maka di sini beliau menekankan ya supaya memperhatikan baju ketika atau di dalam sholat, fadlan an kharijiha, terlebih lagi di luar sholat ya, di luar sholat. Nah, wa katsirun minhun, banyak di antara akhwat kita ya, yubalighna fi sitri a'lal badan ya, mereka banyak melebihkan untuk menutupi bagian atas badan. Ta'nir ra's, maksudnya adalah kepala ya, fayasturna sya'ar wan nahr, mereka menutup rambut dan juga nahar itu sini ya bagian perbatasan antara leher dengan dada, namanya nahar. Nah, artinya dadanya tertutup gitu ya. Kan kadang ada pakai kerudung dadanya kadang suka kelihatan sebelah sini ya. Tapi masya Allah sebagian akhwat sampai di situnya diperhatikan. Tsumma la yubalina bima duna dzalik. Sayang sekali kalau yang selain itu ya nggak tertutup. Ya. Senang ketika melihat ada sebagian ibu-ibu masya Allah belanja sayur gitu ya, kerudungnya panjang luar biasa, betul nggak Pak? Kerudungnya panjang luar biasa, cuman bawahnya daster, dasternya ngatung, masya Allah setengah betis, ya, masya Allah luar biasa. Nah ini alhamdulillah kita apresiasi yang atasnya. Ya, kadang-kadang kita kalau sama akhwat kan kita dikasih pesan sama Nabi SAW, rifqan bil khawarir ya, pakai bahasa yang lembut kalau sama perempuan karena mereka seperti gelas-gelas kaca ya. Jadi harus pelan-pelan betul ya. Apresiasi yang baik gitu ya. Kalau lagi pakai kerudung masya Allah rapat, puji. Kadang kita suka bakhil ya, muji ya, entah itu istri kita, anak kita, apalagi yang baru mau mulai belajar pakai hijab dan seterusnya ya. Dipuji. Ketika nggak pakai apa-apa misalnya ya biasa aja gitu kitanya ya, mereka kan suka seperti itu ya. Harusnya kita bisa lebih mengarahkan ya untuk memotivasi menutup aurat. Nah ini yang bagian bawah. Nah, tsumma la yubalina bima duna dzalika fayalbasna al-albisah ad-dayyiqah wal qasirah. Nah, kadang pakai kerudung masya Allah rapat itu, tapi bajunya ketat, lekuk tubuhnya terlihat rapat, kulitnya nggak terlihat, masya Allah, kulitnya nggak terlihat, nggak tahuan kulit aslinya gitu loh, maksudnya kan kadang gitu ya, wajahnya masya Allah putih, pas dilihat telapak tangannya beda warna gitu ya, nah nggak kelihatan warna aslinya. Allati la tatajawaz nisfas saq ya, bahkan subhanallah ini agak aneh juga ya, terkadang nggak
melebihi setengah betis. Artinya ya setengah betis itu tadi ya, fenomena tadi ya, sebagian ibu-ibu kita ya pergi ke tukang sayur dengan kerudung yang panjang tapi dasternya setengah betis. Nah, au yasturan nisfal akhar bil jawarib al-lahmiyah. Nah, atau menutupi sebagian yang lainnya ya, sisa auratnya maksudnya adalah dengan kaos kaki al-lahmiyah, daging, maksudnya stocking. Nih, kan seperti itu ya. Yang kita kadang subhanallah nggak tahu kalau ini sebenarnya stocking atau kulit aslinya. Subhanallah. Saya dengar ada cerita itu ya. Ada saudara kita di bandara, subhanallah, lihat orang itu pakai celana ketat warna kulit, subhanallah. Dari jauh kaget dia. Subhanallah, ini di tempat umum kenapa nggak pakai celana? Ternyata pakai. Cuman ya itu tadi ya, ketat, namun warnanya warna kulit pula. Nah, ini berbahaya. Nah, allati taziduhu jamalan, yang sebenarnya tujuannya sekali lagi, mereka menginginkan ini untuk diakui kecantikannya. Subhanallah. Ya. Memang fitrah manusia, kalau dia punya kebutuhan, dia cari di satu tempat nggak dapatkan kebutuhan itu, dia akan cari di tempat lain, betul tidak? Ya. Kita cari tang di toko A nggak ada, ya pasti kita cari toko lain. Nah, kadang ya anak perempuan kita, istri kita, saudari kita, ibu kita, nah nggak dapat kebutuhan perhatian yang seperti itu, kurang. Dari siapa? Ya dari kita para laki-laki yang di rumah. Dari kita para laki-laki yang di rumah. Jarang sekali muji istri, jarang sekali muji kecantikan. Abis nyisir aja kita ya bela-belain bukain pintu, sempetin nyisir gitu ya. Kita biasa aja, kayak nggak ada apa-apa, malah yang ada langsung minta minum, minta ini, minta itu kan gitu, marah-marah, kenapa nggak ada airnya kan gitu ya. Ya kan sedih akhirnya kan. Akhirnya nggak dapatkan kebutuhan itu, larinya kemana? Ya keluar. Di luar dipuji habis itu. Apalagi kalau pakai ketemu kamera ya kan. Wah, masya Allah. Ya, 4 jam mungkin kalau akun kita itu paling dapat ya tanda low hati itu cuma 4, dia bisa sampai 40 1 jam itu. Senang betul ya. Seperti itu. Kalau kita nggak cukupkan kebutuhan itu di dalam rumah, akan cari di luar rumah ya. Ini jamalan ya, allati taziduhu jamalan wa qad tusalli ba'dhuhunna bihadhil hay'ah. Yang menjadi masalah ketika mau berdandan seperti ini, terkadang sholatnya juga dengan pakaian seperti ini ya, dengan pakaian seperti ini. Tentu ketika kita mau menegur ya kita harus angkat dulu nih, puji dulu lah, kita apresiasi dulu semangatnya buat sholat. Jangan ya tiba-tiba langsung dimarahin, kamu ini sholat buat apa, percuma. Kalau udah ada kata percuma sholat, beneran tuh nggak sholat akhirnya ya. Percuma sholat kayak gitu, nggak diterima, mending nggak usah sholat. Nah, ini malah kita ngasih ya saran untuk nggak sholat ya. Ini kan bahaya cara bahasa seperti ini. Nah, dia apresiasi dulu, dia sudah semangat. Sampai ada salah satu syekh, dia subhanallah contohkan ya, ada muslimah di dalam pesawat sholat ya, dia ambil kerudungnya ya, dia pakai tutup auratnya, kemudian sholat ya, kemudian sholat. Setelah sholat dipas lagi ya, maka dibilang sama syekhnya, masya Allah ukhti, bagus, masya Allah, luar biasa bisa jaga sholat ya, bisa jaga sholat meskipun ya alangkah indahnya kalau seandainya tadi hijabnya nggak dilepas aja gitu ya. Nanti jamaahnya nanya, wah Ustaz lihat akhwatnya? Enggak lah, anak nggak lihat, cuman sekilas aja katanya. Nah, artinya apresiasi dulu ya, apresiasi dulu ya, baru kita masuki saran dan nasihat kepada akhwat kita.
Nah, masa nggak pakai kerudung dibilang akhwat? Ya tetap dia akhwat kan, muslimah juga ya. Jangan dibilang oh dia ini ada akhwat nih. Akhwat apa? Itu yang jualan Yakult. Itu juga akhwat juga ya nggak? Akhwat, saudara kita. Emang kalau bukan saudara siapa? Gitu ya. Kan jangan sempitkan istilah akhwat dan ikhwan ini. Jangan sempitkan akhwat dan ikhwan ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Selama dia beriman, selama muslim, dia ikhwan kita, dia akhwat kita. Nah, taib. Maka fahadha la yajuz, kata beliau, enggak boleh, yajibu alaihim, ya, yang wajib dilakukan, yang seharusnya adalah an yubadirna ila itmamis sit, harus segera menyempurnakan hijabnya, kama amarallahu taala, sebagaimana Allah perintahkan. Ini perintah Allah. Ini bukan budaya Arab, bukan. Hijab itu bukan budaya Arab. Ya kalau kita subhanallah lihat beneran budaya asli, budaya Arab ya. Mungkin kalau di festival-festival hari besarnya Saudi ya. Atau di Sudan ada nggak sih festival seperti itu? Ada ya, dengan pakaian-pakaian adat gitu ya. Pakai hijab juga nggak? Atau dibuka ya? Tapi anak-anak kecil biasanya. Anak kecil kan belum wajib hijab ya. Belum wajib hijab. Nah, ditampilkan pakaian-pakaian adat zaman dulu. Nggak ada yang pakai hijab. Nggak ada yang pakai hijab. Nah, uswatan binisa'il muhajirin al-awwalin, sebagai bentuk keteladanan yang kita dapati dari para wanita-wanita muhajirin yang awal itu ya. Hina nazal al-amru bi darbil khamr, ketika turun ayat tentang wajibnya memakai kerudung ya, apa reaksi mereka? Fasyaqaqna murutahunna, Masya Allah, maka mereka ya menyobek baju-baju mereka, kain-kain mereka yang sebenarnya itu bukan kain yang sudah dijahit kemudian disobek ya. Fakhtamarna biha, maka mereka gunakan untuk buat kerudung. Ada yang menyebutnya murutahunna tirai ya. Subhanallah, diambil tirai untuk kerudungan ya. Ini kalau seandainya Masya Allah ya, dengan mendengar kalimat ini, akhwat datang ke Atawab minta tirai ini untuk kerudungan, bismillah, nggak apa-apa, dipersilahkan aja. Tapi kalau ada yang seperti itu, luar biasa itu, imannya luar biasa itu. Nah, jadi karena pada awalnya kaum muslimat itu nggak semuanya pakai kerudung, nggak pakai kerudung, bukan karena mereka nggak mau, tapi karena ayatnya belum turun ya, karena mereka belum tahu hukumnya. Mudah-mudahan yang di luar sana karena memang belum tahu hukumnya, maka tugas kita ya bukan nyinyirin akhwat kita ya, tapi menyampaikan ilmu ini supaya sampai kepada mereka. Cukup tidak ya, harus apa? Harus difahamkan, karena orang dengar juga belum tentu paham maksudnya seperti apa. Bisa jadi dia sudah ya terpapar syubhat-syubhat dari luar, itu tadi ya, dikiranya itu budaya, itu mengekang wanita dan seterusnya ya. Maka perlu kita sampaikan. Naam, fakhtamarna biha walakinnana la nutalibuhunna bi syaqqi syai'in min thiyabihin. Kita enggak minta mereka untuk merobek baju mereka, enggak perlu. Ya, punya daster dua, satu disobek buat kerudungan, enggak perlu. Ya. Enggak sebegitunya ya. Wa innama italatuhu wa tawsi'uhu. Kerudung yang sudah dipakai ya dipanjangkan, dilebarkan. Yang masih pakai kerudung, Masya Allah, dililitkan di leher, kan gitu ya, dilebarkan, dilonggarkan ya. Yang mungkin masih keluar pakai kaos, kan gitu ya, lekuk tubuhnya kelihatan ya, pakai gamis. Yang pakai gamis, yang masih pakai ikat ya, di bawah dada, kan ada model gitu ya, Masya Allah, begamis, Masya Allah, akhwat pakai gamis, tapi ada ikat di pinggangnya, waduh, kelihatan semua itu apanya, lekuk tubuhnya, dikendurkan ya, digendurkan.
Wa inna ma italatu wa tawsi'uhu hatta yakuna thawban satiran, supaya menjadi baju yang menutup aurat. Naam. Walam ashtuhira lubsu al-jilbab al-qasir fi ba'd al-bilad al-islamiyah, ya, baina kathir min al-fatayat al-mu'minat, ketika sudah marak ya penggunaan jilbab pendek di beberapa negara Islam, salah satunya di negeri kita tercinta, ya, di antara wanita-wanita muslimah. Nah, wassalatu bihi, alhamdulillah negara kita nggak termasuk yang sholat dengan pakaian seperti itu. Ya, di beberapa negara ada, bahkan ada yang cuman pakai kain sekedar nutup kepala saja, ya, leher sama dagunya kelihatan, maksudnya yang sebelah sini, ada yang seperti itu. Alhamdulillah di Indonesia masih pakai mukena. Taib. Ra'aitu an ubayyina bi ijaz, ya, ini Syekh ingin menjelaskan secara ringkas an uqaddima anna qadamal mar'ah, bahwasannya kaki wanita wasaqaha, dan betisnya termasuk aurat. Nah, faqul wabillahi taufiq, ya, maka saya sampaikan, dan hidayah itu dari sisi Allah, ya, wal yadribna bi arjulihinna wala yadribna. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yadribna, dan janganlah para wanita menghentakkan bi arjulihinna, kakinya, dengan tujuan apa? Liyu'lama ma yukhfina, supaya ketahuan apanya? Ma yukhfina, yang mereka sembunyikan, min zinatihinna, berupa perhiasan. Jadi zaman dulu itu umum wanita pakai gelang kaki. Gelang kan biasanya di tangan ya. Nah, itu wanita-wanita zaman dulu, ya, mungkin sebagian sekarang ada yang masih pakai gelang di kaki. Itu kalau gelangnya ada beberapa, kalau dihentak bunyi kan, kerincing, kerincing, kan gitu ya. Tapi dalam keadaan masih tertutup. Nah, ayat ini berbicara tentang wanita-wanita yang menutup aurat sampai kaki. Nah, aurat tertutup ya, tapi dia pakai gelang kaki. Kan gelangnya nggak kelihatan tuh, ya, nggak bisa dipamerin sambil ngambil centong gitu kan. Kan nggak mungkin pakai kaki ya. Ya, maka caranya gimana? Ya, caranya adalah dihentak-hentak, kerincing, kerincing, kerincing. Wah, bunyi nih. Wah, emasnya seon kayaknya nih di kaki. Nah, yang seperti itu Allah larang. Subhanallah. Jaga betul wanita ini. Ya. Emang jiwa flexing atau pamer itu ada di manusia, itu ada. Allah jaga betul, kenapa? Karena dampaknya bisa bahaya. Ya. Wajhud dilalah, ya. Sisi pendalilannya adalah apa? Bahwasanya wanita itu wajib, ya, untuk menutup kakinya juga. Kenapa? Ya, kalau tidak wajib, ya, maka di dalam ayat tadi tidak perlu dijelaskan, ya, wa illa lastata'at ihdahunna an yubdina ma yukhfina min zinah. Karena kalau nggak perlu ditutup, maka ayat tadi tidak perlu tidak perlu menggambarkan wanita zaman dulu itu harus sampai menghentakkan kaki untuk memperlihatkan gelang kakinya. Tinggal jalan biasa aja udah kelihatan gelangnya, kan begitu ya. Ya. Kenapa dihentak? Berarti karena memang zaman dulu ditutup. Nah, wahiyal khalakhil itu tadi ya, gelang kaki itu. Walastagnat bidzalika 'anid dabri birrijl. Kalau memang waktu zaman dulu para wanita nggak menutup kakinya, ya, sebagai bentuk penerapan perintah Allah untuk menutup aurat, ya, maka nggak perlu untuk menghentak kaki. Jalannya nggak perlu dihentak-hentak biar kainnya keangkat atau suaranya bunyi, ya. Lakinnaha kanat la tastati'u dzalik. Tapi wanita zaman dulu nggak bisa. Zaman dulu maksudnya ini zaman Islam pertama ya, bukan zaman jahiliyah, bukan. Ya, tapi nggak bisa memberitahu yang lain dengan gelang kakinya, ya, li'annahu mukhalafatan lisyara' maksyufah, ya, karena itu akan menyelisihi syariat,
ya karena terbuka. Artinya mereka tidak bisa membuka karena itu menyelisih syariat. Makanya para wanita menutup. Ternyata ada ide lagi nih, kan gitu ya. Tadinya untuk memperlihatkan ya dengan membuka aurat kan gitu ya. Ternyata syariat memerintahkan untuk ditutup. Kemudian ada ide baru, oh masih bisa kok dengan tertutup, bisa ketahuan kalau dia pakai gelang di kaki, yaitu dengan menghentaknya. Tapi itu pun di stop. Nah, wa mithlu hadhihi al-mukhalafah lam takun ma'huda fi 'asr risal, dan yang seperti ini tidak ada ya di dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika kanat ihdahunna tahtal bid-darbi birrijli. Ya, artinya membuka aurat kaki ini nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Makanya ya muncul ide untuk menghentakkan kaki litu'limar rijala, supaya dia memberitahu para laki-laki ma tukhfi minaz zina, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia tutup ya berupa perhiasan tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala larang hal tersebut. Jadi dalam ayat ini mengandung dua hukum sekaligus ya. Hukum yang pertama, larangan menutup aurat, kan begitu ya. Ternyata setelah ditutup aurat, wanita pasti pengen pamer gelang kakinya, yaitu dengan menghentak. Lalu Allah tambahkan lagi larangan untuk menghentakkan kaki demi apa? Demi memperlihatkan tadi ya gelang kaki. Dan berdasarkan apa yang telah kami jelaskan tadi, ya, berkata Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala mengatakan hadza nassun ala anna ar-rijlaini was-saqaini mimma yukhfa wa la yahillu ibda'uha. Dan ini adalah nas itu kalau dalam studi usul itu adalah dalil yang hanya ada satu tafsiran, maknanya cuma satu, nggak bisa ditafsirkan lain. Itu disebut dengan apa? Nas. Ya. Contohnya diantara kriteria hal ini adalah dalil yang menyebutkan angka. Kalau Allah bilang ya salatata ayyam, 3 hari misalnya, ya 3 hari artinya 3 hari. Nggak bisa diartikan oh itu artinya 4 dan seterusnya, nggak bisa. Karena ada beberapa ayat yang bisa diartikan A, bisa diartikan B, tapi dua-duanya nggak bertentangan sehingga benar. Ya. Tapi kalau nas artinya cuma satu. Nah, artinya saking jelasnya ya, nggak bisa dimaknai lain. Maka kata Ibnu Hazm, beliau mengatakan apa? Ini adalah nas, dalil yang sangat jelas dan gamblang yang tidak bisa dielakkan lagi. Perihal apa? Dalil perihal bahwasanya kedua kaki ar-rijlain wasaqain, ya, termasuk juga betis. Naam mimma yukhfa, termasuk hal yang harus disembunyikan, artinya ditutup. Wala yahillu ibda'u, haram untuk memperlihatkannya, haram. Dan wa yashhadu li hadza min as-sunnah, dalil dari hadisnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, subhanallah, ini mungkin kita agak bergeser ya. Ini kan lagi bahas akhwat ya. Ustaz ini dari tadi kayak akhwat terus yang kena ya. Bapak-bapak siap-siap ya. Nah, ini kita bacain hadisnya Ibnu Umar, hadis sahih. Ini hadis sahih. Nah, dalam Sahih Bukhari. Sahih dalam Sahih Bukhari. Taib. Di sini hadisnya berbunyi apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sekali lagi ini yang bersabda siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita harus sami'na wa ta'na. Ya, tundukkan hati kita. Kita harus siap nih dengarnya. Berat, bismillah. Ini syariat. Apa kata beliau? Man jarra thawbahu khuyala. Orang yang menyeret bajunya khuyala, dengan kesombongan. Nyeret baju sampai pakai baju sampai keseret. Nah, itu bisa dibayangkan ya. Nanti dijelaskan oleh dalil lain. Barang siapa yang menyeret bajunya dengan kesombongan, artinya dia pakai baju sampai keseret-seret. Nah, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah.
Allah tidak mau melihat kepada orang yang seperti ini pada hari kiamat. Subhanallah, Allah lihat saja nggak sudi. Gimana dia mau berharap diampuni sama Allah? Gimana dia mau berharap dimasukkan surganya Allah? Maka orang yang seperti ini adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Siapa itu? Orang yang menyeret bajunya dengan rasa sombong. Nah, hadis ini secara umum. Orang di sini sekilas umum untuk laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki dan perempuan yang bajunya terseret artinya sampai tanah, sampai apa? Sampai tanah, bisa kena ancaman ini. Ya, bisa kena sampai ancaman ini. Pakai sarung gitu ya, kedodoran, seret. Nah, khuyala dengan rasa sombong. Ya kita tahu, subhanallah, baju-baju raja itu kan baju kebesaran gitu ya. Baju kebesaran tuh maksudnya bukan kegedean, bukan ya, kedudukan gitu ya. Itu kan biasanya panjang gitu ya. Biasanya kalau yang agak naik itu pakaian rakyat jelata ya. Ya, rakyat jelata biasa digambarkan seperti itu ya, pakaiannya ngatung-ngatung gitu kan. Oh, petani ya, biasa. Tapi kalau bangsawan itu panjang-panjang. Raja Salman, raja siapalah ya. Nah, banyak. Maka kata Nabi SAW, yang seperti ini ya ancamannya berat. Berarti dosa besar nggak nih? Definisi dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam masuk neraka atau laknat dia, atau celaan seperti ini. Kalau ada dosa dengan celaan seperti ini dosa besar. Namun tadi ya ada dengan rasa apa? Sombong. Dengan rasa sombong. Nah, kalau nggak sombong gimana Ustaz? Boleh ya? Nanti kita bahas. Masya Allah. Faqalat Ummu Salamah. Ummu Salamah nanya. Ummu Salamah berarti laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau Salamahnya laki-laki, jangan salah ya. Masya Allah. Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini mengatakan, fa kaifa yasna'un nisa'u bidhuyulihin. Terus gimana para wanita ya Rasulullah? Ya. Mereka kan pakaiannya panjang-panjang ya Rasul. Katanya disuruh nutup aurat. Ya. Itu kalau misalnya ini berlaku untuk perempuan juga, maka yang harus dilakukan apa? Pakai sepatu kemana-mana. Karena kaos kaki nggak cukup tebal. Ya kan? Kan gitu ya. Ditutup dari atas tapi nggak boleh menyeret, maka solusinya pakai apa? Sepatu kemana-mana. Kalau ada laki-laki mau ke pasar pakai sepatu, keluar rumah pakai sepatu, itu ya kan harus tertutup. Dan subhanallah, Ummu Salamah nggak bertanya, nggak maksudnya langsung paham gitu loh. Ya, ini nggak menuduh para wanita ini pada sombong. Para wanita nggak pada sombong, nggak langsung berkesimpulan, oh para ibu-ibu kan nggak pada sombong, ya nggak apa-apa lah. Ya, ngapain nanya? Kan pasti mereka nggak sombong, kan tujuannya buat nutup aurat, kan gitu ya? Tujuannya pasti nutup aurat, bukan karena sombong. Maka Ummu Salamah nanya, terus gimana ya, apa yang harus dilakukan dengan ujung pakaiannya para wanita? Maka Nabi SAW yurkhina syubran, boleh tambah sejengkal, boleh tambah sejengkal. Faqalat, maka Ummu Salamah mengatakan, idzan tankashifu aqdamuhun. Kalau cuman sekedar sejengkal itu, kalau jangan kelihatan Rasul kaki bawahnya telapak kakinya, maka dibolehkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayurkhina hu dhira'an la yazidna alaihi, dipanjangkan satu hasta saja, tak boleh lebih. Maka ya perempuan maksimal ditambahnya satu jengkal, minimal ditambahnya satu jengkal, itu boleh ya, paling tidak segitu. Kalaupun mau ditambah silakan, tapi nggak lebih dari satu
hasta. Maka kalau misalnya misalnya yang bujang-bujang nih ya mau nikah gitu ya, pengennya pakai gaun yang subhanallah 50 meter, ada kan gitu kan ya, keinjak dikira karpet kan gitu, subhanallah. Nah itu yang seperti itu boleh tidak Pak, berarti berdasarkan hadis ini? Boleh, jangan ya, bahkan wanita pun ada batasannya, itu ada batasannya. Nah, wa fi riwayah, di riwayat yang lain, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan. Buat siapa? Buat bapak-bapak? Bukan, Pak. Buat siapa? Li ummahatil mu'minina shibran, untuk ibunda-ibundanya ya, orang beriman. Maksudnya siapa? Istri-istri Nabi ya, dikasih izin. Sama, Pak. Ya, wanita zaman dulu suka pakaian. Suka yang bagus-bagus, indah-indah. Ya. Maka Nabi SAW mengarahkan istri-istrinya supaya tidak melebihkan pakaiannya, ya, hanya dikasih rukhsah cuman sejengkal saja. Tsummas tazadnahu. Kemudian mereka meminta tambahan lagi, panjangin dikit lah biar bagus. Ya, maka Nabi SAW tambahkan sejengkal lagi. Ya, fakunna yusilna ilaina ya fanadra'u lahunna dhira'an. Maka para ibu-ibu ini ya mengirimkan pakaiannya kepada kami, maksudnya para sahabat-sahabat yang biasa menjahit, memotong pakaian. Maka Nabi para sahabat mengukur sehasta, kemudian dipotong sehasta. Shibron maksudnya adalah ya, kan segini ya, minta nambah segini. Nah, 2 jengkal sama dengan 1 hasta ya, 2 jengkal sama dengan 1 hasta. Nah, subhanallah. Ini diukur dari mana? Nah, ya, ini hadis yang lain menyebutkan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Sesuatu yang berada di bawah mata kaki berupa pakaian bawah, maka tempatnya di neraka. Umum. Di hadis ini nggak nyebutkan sombong. Kalau di hadis yang tadi pakai sombong. Para ulama betul. Kita nggak memungkiri ada khilaf di antara para ulama masalah ini. Ya. Apakah hadis ini berhubung secara langsung dengan hadis yang tadi yang pakai sombong dengan yang nggak pakai sombong? Karena ada diskusi dalam usul fiqh ya. Kalau ada hal yang serupa, kemudian alasannya sama, maka dihukumi sama. Ya. Kalau ada hal yang serupa, alasannya sama, maka dampaknya hukumnya adalah sama. Contohnya ini contoh lagi ya, contoh dalam denda atau tebusan orang yang zihar. Ada yang sudah belajar bab zihar? Ya, atau tentang tebusan yang menggunakan, tebusannya itu berupa memerdekakan budak. Banyak itu hal-hal yang menyebutkan itu memerdekakan budak, tapi tidak dirinci ya budaknya seperti apa, muslim atau enggak muslim. Namun ada dalam satu hukum bahwa ada perbuatan membunuh sesama muslim tapi enggak sengaja, tebusannya adalah dengan memerdekakan budak tadi. Tapi budaknya dirinci dalam ayat tadi, kriterinya harus muslim. Maka semua hukum-hukum yang menggunakan tebusan budak ya, yang umum tadi secara mutlak itu tadi, tidak ada rincian kriterianya seperti apa, dihukumi sama dengan tadi itu, harus mukmin, gak boleh sembarang budak. Padahal pembahasannya beda, yang satu tentang membunuh orang, yang satunya tentang dihar, yang satunya tentang melanggar sumpah dan seterusnya.
Nah, para ulama khilafnya di sini adalah, nah yang satu pakai sombong, yang satu nggak pakai sombong. Yang tadi yang pertama kan pakai sombong ya, maka dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, disebutkan dalam riwayat yang wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Enggak diajak bicara, bahasa kita dikacangin, dicuekin. Ya, wala yang turun wala yuzakkihim, enggak disucikan itu. Ya, enggak disucikan maksudnya apa? Enggak dimaafkan. Walahum adzabun alim, dan orang yang seperti ini mendapatkan azab yang pedih. Hadis yang menerangkan tentang sombong. Namun hadis satu lagi tidak nggak pakai sombong isbalnya ya. Tadi yang memanjangkan kainnya. Yang hadis yang sama-sama Bukhari juga. Yang tadi lafadznya adalah ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Semua pakaian di bawah mata kaki ya, maka tempatnya di neraka. Kalau 1 senti di bawah mata kaki, maka itulah bagian yang keazab di neraka. Lebih bawah lagi, lebih bawah lagi, lebih bawah lagi. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan, oh, yang hadis yang kedua harus dimaknai dengan hadis yang pertama, yaitu harus pakai sombong. Harus pakai sombong. Namun ulama yang lain mengatakan tidak. Jadi rinciannya adalah kalau pakai sombong, maka ancamannya itu ya gak cuma diazab saja, tapi dihinakan sama la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Ya, enggak diajak bicara dari awal tuh, berarti dari hisab kan gitu ya. Enggak diajak bicara sama sekali. Enggak, Allah enggak pedulikan. Umatnya Nabi Muhammad. Yang lain dikasih naungan, enggak dipedulikan. Yang lain dapat minum, enggak dipedulikan. Di telaganya Rasulullah SAW kan sedih sekali ya. Sedih sekali. Ya, itu kalau dia lakukannya dengan apa? Sombong. Dia ada merasa bangga itu, ya. Apalagi dengan begitu bangganya kalau pakai jeans itu panjang, kalau bagian betisnya keinjek sampai bolong itu, merasa kayaknya udah yang punya wilayah itu ya, luar biasa. Nah itu satu. Tapi kalau nggak pakai sombong, maka kena hadis yang kedua, ya, diazabnya hanya sebatas apa? Sebatas yang turun di atas mata kaki saja. Ya. Dan untuk wanita pun ya, kita mengukurnya berarti dari apa? Dari mata kaki itu tadi. Subhanallah. Jadi seperti itu. Dan kalaupun ya kita katakan bahwa oke lah ada khilaf di antara ulama. Namun khilafnya kalau kita tahu itu antara ya haram dan makruh. Antara haram dan makruh. Artinya kebalikannya. Yang namanya berpakaian di atas mata kaki itu hukumnya antara wajib dan sunnah. Maka justru yang ada, jangan sampai kita yang kita kampanyekan, ayo isbal, ayo turunkan ke celanamu. Enggak, ini minimal sunnah. Kalaupun enggak wajib, minimal apa? Sunnah. Harus kita kampanye. Narasi kampanye kita adalah ayo diangkat, ini sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul. Nah, ditambah lagi penjelasan tentang sombong tadi, subhanallah, cukuplah ketika datang Nabi SAW mengatakan, ayo angkat celanamu, jangan sampai di bawah mata kaki, terus kita menolak, itu sudah cukup dikatakan sombong. Karena definisi sombong kata Nabi ya, itu bukan yang kalau lewat depan kita nggak salam, sombong amat. Lewat depan nggak salam, nggak nyapa, bukan itu definisi sombong menurut Nabi, bukan. Tapi ya merendahkan manusia, menganggap orang lain lebih rendah dari saya, dari diri sendiri, wa batrul haq, dan menolak kebenaran. Ditambah lagi subhanallah, apa sih alasan tidak melaksanakan sunnah ini? Malu ya, nggak keren ya. Iya. Apa kalau bukan ada kebanggaan di situ, berarti kan? Ya. Itulah berarti ada sesuatu di dadanya. Ini sunnah Rasul. Kok kita tolak sih? Iya, gengsi. Itu dia. Ini benih-benih kesombongan. Maka hati-hati. Nah, kalaupun lah kita bukan termasuk orang yang
Allah ketuk hati kita untuk melakukan hal tersebut, paling tidak nggak mencela sunnah ini, dikatain kebanjiran lah, kan gitu ya. Apalagi kurang bahan, subhanallah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, Allah Ta'ala ala wa alam sudah masuk. Nanti insyaallah kita lanjutkan setelah syahada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Taib. Ini hadis Ibnu Umar tadi ya, tentang memanjangkan pakaian ya. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan makruh. Namun ulama yang harus difahami adalah ulama sepakat kalau dengan sombong ya, dipanjangkan di bawah mata kaki, bergaya dia jalan sana sini ya. Dulu ada senior di pesantren cerita, dulu sebelum masuk pesantren seperti itu. Dulu saya begitu bangganya kalau misalnya pakai jeans itu dijulurkan sampai panjang, sampai diinjek-injek itu, dan bagian betisnya itu bolong. Bagian tumitnya bolong. Kalau sampai bolong itu berarti jeans sudah melegenda gitu ya, keren banget. Kalau yang seperti ini ulama sepakat dari mazhab manapun haram, dan itu ancamannya ya. Yang dipersilakan adalah tentang hadis yang tadi ya, ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, yang nggak pakai sombong. Nah, hadis seperti ini disebutkan dalam banyak kitab, Sahih Bukhari, Muslim, tentang memanjangkan kain seperti ini, bahkan Riyadhus Shalihin yang sering kali kita kaji. Nah, dan subhanallah ya, hadis tentang perlunya tadi ya, khilaf tentang para ulama, minimal itu adalah sunnah yang perlu kita kampanyekan gitu kan, menghidupkan sunnah seperti itu. Menghidupkan sunnah. Dan kalau perihal sombong tidak sombong ya, subhanallah, kalau kita lihat prakteknya di tengah para sahabat, Ibnu Umar misalnya, beliau pernah cerita, dulu aku pernah, ini riwayat Muslim, hadis saya riwayat Muslim, beliau pernah cerita ketemu sama Rasulullah SAW, sarungnya agak turun, izar, maksudnya sarung itu ini balik lagi ya, pakaian orang Arab zaman dulu ya, itu nggak jubah, itu orang berada itu, masya Allah. Yang gamis itu orang berada itu. Pakaian sederhana adalah kayak pakaian ihram itu, cuman kainnya nggak setebal itu juga, cuman 2 kain buat sarungan digurung ya, dan selendang untuk menutup bagian atas. Nah, maka kata Nabi SAW, irfa izarak, sarungnya naikin, diangkat, zip, naikin lagi, zip, sampai setengah betis ya. Maka kata Ibnu Umar, demi Allah ya, aku selalu posisikan sarungku di bagian itu, nah setelah kejadian ya bersama Nabi SAW seperti itu. Dan Nabi SAW nggak pernah nanya, Ibnu Umar sombong nggak pakainya, kan gitu ya, sombong nggak. Bahkan ketika sama Abu Bakar juga kan seperti itu ya. Ini banyak yang menjadikan dalil untuk menggagalkan kampanye menghidupkan sunnah ini adalah hadis Abu Bakar. Abu Bakar juga sama. Ya sarung kan bisa melorot Pak ya. Pagi-pagi gitu kan mainin burung, sarung melorot, digulung lagi. Ya antum tahu lah kisah itulah ya. Bisa melorot, sarung bisa melorot. Nah, Abu Bakar sarungnya melorot terus. Tentu kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, disuruh sama Rasulullah SAW kena teguran. Tapi Rasulullah nggak pernah setiap kali negur itu nanya dulu sahabat, antum sombong nggak? Nggak pernah, tapi langsung ditegur, kan gitu ya prakteknya ya. Prakteknya seperti itu. Ternyata Abu Bakar ngasih uzur, iya afwan nih, turun terus soalnya lagi ya kurusan.
ya, lebih kurus ya. Jadi sering, tapi Rasulullah, aku kuntu ata'ahadu ya Rasulullah, aku jaga terus, kok naikin terus. Oh, kalau Nabi SAW, kalau gitu kamu nggak sombong. Maksudnya nggak sombong adalah ketika nggak sengaja turun. Beda sama kita datang ke penjahit, Pak tolong lebihkan sekian senti di bawah mata kaki Pak ya, kan gitu kita ya. Subhanallah ya. Kalau seperti itu memang ada beberapa hal yang mungkin kita nggak sengaja atau ada hajat. Ada Nabi SAW memberikan keringanan untuk sahabat yang ada, mohon maaf, cacat di kakinya, polio mungkin ya, untuk pakai pakaian di atas, di bawah mata kaki. Subhanallah, kaki kita sehat, gak perlu ditutup-tutupi, gak ada cacat apapun untuk kita tutupi, kan seperti itu ya. Alhamdulillah, maka bismillah kita coba hidupkan sunnah ini, naikkan di atas mata kaki. Nah, dan ini dilakukan gak cuma di zaman Rasulullah SAW. Contoh Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sedang, subhanallah, beliau itu kan meninggal bukan karena sakit ya, karena apa? Iya, tikamannya parah itu ya, sobek itu usus beliau, kasih minum susu, keluar susu itu gimana coba, kasih madu, isqihi asalan, isqihi labanan, suruh minum susu, kasih minum susu, keluar susu dari perut beliau, kasih madu, inna sahibakum lamayit, ini sudah mau mati ini, gak bisa tertolong maksudnya. Maka orang-orang pun pada menjenguk kan begitu ya, jenguk datang satu-satu. Masya Allah, ada pemuda dengan pakaian seperti itu. Umar gak bilang dengan pakaian yang panjang, kamu sombong enggak, langsung ditegur aja. Irfa thawbak, angkat aja, angkat. Fa innahu, apa kata beliau, subhanallah, fa innahu anqa li thawbik, itu lebih bersih buat pakaianmu. Nah, wa atqa li rabbik, dan itu lebih bernilai takwa untuk Rabbmu. Jadi subhanallah, kalau kita pakai sarung ke masjid, kita gulung di atas mata kaki, itu setiap detik kita pertahankan sarung itu berada di posisi itu pahala mengalir terus. Pahala mengalir terus. Kalau sunnah, apa susahnya ya kita ngangkat sarung di atas mata kaki kan gitu ya? Apa susahnya kita mau celana-celana kita yang mungkin panjang kita bawa ke tukang jahit potong, atau mungkin kalaupun belum dibawa ke tukang jahit paling tidak digulung kan gitu ya? Ya, apa susahnya? Kenapa kita selalu cari-cari alasan untuk nggak menjalankan sunnah ini kan gitu ya? Oh itu kan cuman sunnah, ada khilaf kok, subhanallah ya. Dulu tuh para salaf ya, orang-orang saleh zaman dahulu itu, nah, semangat melakukan sesuatu hanya karena itu sedangkan generasi zaman sekarang ya bela-belain gimana caranya nggak melakukan hal tersebut dengan alasan karena itu, subhanallah, dengan alasan yang sama ya. Orang soleh zaman dahulu itu hati-hati melakukan, oh ini kayaknya nggak boleh, hanya karena ada khilaf, ada ulama yang tidak membolehkan. Sedangkan zaman sekarang kan ada khilafnya, kan ada ulama yang membolehkan, nggak apa-apa lah, subhanallah. Cinta macam apa yang kita berikan untuk Nabi kita, subhanallah. Cinta macam apa? Percuma kita ngaku-ngaku, bahkan mungkin kita rayain besar-besaran dan lain sebagainya ya. Kita kan semua lah, gak ada muslim pun yang benar-benar dia muslim, yang ada iman di hatinya, gak menginginkan Islam itu berjaya di dunia, punya negara Islam tuh berdiri tegak, kalimat Allah ditinggikan, gak ada. Bagaimana kita kaum muslimin ya akan dibebankan, akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ya, menjadi pemimpin atau punya negara lah, negara Islam di dunia, di negerinya, di buminya. Kalau negara Islam di tubuhnya saja belum tegakkan gitu ya, urusan kecil saja belum kita bisa emban, gimana mau urusan besar, berat ya, berat. Nah, terus kenapa jadi panjang lebar gini masalah isbah? Nah, ya ini bukan untuk mengotak-ngotakkan ya.
Sekali lagi tadi memang ada khilaf, bukan berarti kalau ini masya Allah jenggotan tapi kok celananya ini bukan jamaah saya, bukan untuk itu ya. Ini berarti waduh bener calon neraka tuh, ada tuh lewat calon neraka penutup, bukan itu maksud kita ya. Tapi ayo, ini sunnah, mari kita hidupkan. Nah, dan apa hubungannya sama sholat? Kan gitu ya. Kok jadi panjang lebar masalah isbal, padahal kita lagi bahas tentang kesalahan dalam sholat. Di bab keempat insyaallah ada ya, insyaallah ya. Nah, hukumnya bagaimana di dalam sholat dalam keadaan pakaian seperti itu. Ini karena memang pembahasannya tadi tentang menutup aurat ya, namun menutup auratnya jangan berlebihan juga ya. Betul auratnya ditutup, tapi jangan sampai berlebihan. Untuk laki-laki batasnya tadi ya, mata kaki ya. Boleh nggak pas banget di mata kaki? Boleh, karena hadisnya ma asfal, apa yang di bawah. Kalau mepet-mepet gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Nah, sekali lagi menjalankan sunnah ini ya, jangan sampai motivasi kita cuman karena kok ada tren dari barat kayak gitu, nggak ada urusan kita sama itu. Sunnah Rasul bismillah ya. Nah, adapun yang perempuan maksimal berapa tadi? Satu hasta sama dengan apa? 2 jengkal ya. Satu hasta sama dengan dua jengkal. Tadi kita ukur ya, antum bisa ukur sendiri lah di rumah ya. Nah, jadi jangan lebih panjang seperti gaun-gaun pengantin yang berlebihan seperti itu juga nggak boleh, haram juga. Nah, taib. وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد. Ya, riwayat ini menunjukkan bahwa zira atau sehasta yang dimaksud itu bukan sejengkal kemudian ditambah sehasta, bukan ya. Tapi sejengkal kemudian ditambah sejengkal sehingga itu menjadi sehasta. Jadi bukan sejengkal kemudian ditambah sehasta sehingga menjadi 3 jengkal, bukan. Tapi annahu shibran ya, yaitu 2 jengkal dengan jengkalan tangan ya. Jengkalan kaki bisa ya, jengkalan tangan di shibril yad al-mu'tadilah yang tengah-tengah ya. Al-Imam Bahiki mengatakan wa fi hadza dalilun ala wujubi satri qadamain. Ini menunjukkan wajibnya tetap menutup 2 kaki ya, meskipun ada larangan isbal tadi ya, tapi untuk perempuan tetap harus ditutup ya, wajib. Kenapa? Karena bahkan perempuan dapat kekhususan kan gitu ya. Harusnya kan dari awal kan secara umum ya, harusnya kena kan. Kok perempuan disuruh nutup lagi? Saking wajibnya perintah ini sampai perempuan dalam tanda kutip diharuskan isbal ya, dalam tanda kutip. Nah, wa yustafadu min kalimat rakhasa, dan diambil ya makna dari kalimat memberi keringanan ya, dari pertanyaan Ummu Salamah yang tadi itu ya. Wa'id jarri thawb, yaitu ancaman keras ya menyeret pakaian. Nah, at-ta'aqub 'ala man qal ya, dan ini sanggahan terhadap orang yang mengatakan innal hada'a al-ahadits al-mutlaqa fi jarri thawb 'anil isbal muqayyad bil ahadits al-ukhra al-musarraha biman fa'alahu khuyala. Dan bahwa hadis-hadis ini secara umum ya dalam larangan isbal, ada hadis ini mengandung sanggahan terhadap orang yang mengatakan larangan isbal itu terkhusus untuk orang yang melakukannya secara sombong. Nah, dan sisi sanggahannya adalah annahu law kana kadzalik lamma kana fi istifsari ummi salah an hukmi nisa'i bi jarri dhuyulihinna ma'nan. Ya, kalau masalah seperti itu, ngapain Ummu Salamah minta keringanan untuk menambahkan kain ya, supaya boleh isbal? Karena kita sudah tahu bahwa para sahabiat nggak mungkin melakukannya karena sombong, karena tujuannya buat apa? Nutup aurat ya.
bal fahimat az-zajra anil isbali mutlaqan. Itu karena Ummu Salamah memahami dari ucapan Rasul ya larangan tentang isbal itu dalam setiap keadaan. Makanya nanya, ya Rasulullah, kita buat nutup aurat kok, nggak, bukan buat sombong. Nggak ada kan ucapan itu terucap oleh Ummu Salamah. Sawaun kana anil makhila amla, ya baik itu karena sombong ataupun tidak sombong. Fasa'alat an hukmin nisa, maka nanya tentang hukumnya para wanita. Gimana nih kewajiban larangan isbal dengan disandingkan dengan wajibnya menutup aurat. Kalau memang betul ternyata hukum isbal dilarang juga buat wanita, tentu yang terjadi adalah satu, wanita nggak boleh isbal di bawah mata kaki, dan kemudian harus tetap menutup auratnya. Contoh dengan sepatu tadi, sepatu boot maksudnya ya, yang tinggi tadi. Tapi ternyata tidak. Naam, li'anna na'am fi dzalika lihtiyajihinna, ya. Karena butuhnya wanita terhadap isbal, artinya wanita itu butuh isbal untuk apa? Menutup aurat. Makanya minta keringanan. Karena seluruh tubuhnya wanita itu atau kakinya itu adalah aurat. Ya, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hukum mereka para wanita itu di luar hukum laki-laki. Artinya larangan ini terkhusus untuk laki-laki, ya. Secara makna tidak saja, artinya tidak secara umum untuk laki-laki dan perempuan. Naam, waqad naqala ayyadul ijma' ala anna al-man'a fi haqqi rijal duna nisa. Al-Qadiyat juga telah menjelaskan ada ijma' bahwasanya larangan isbal itu khusus untuk laki-laki, bukan perempuan. Nah, karena tadi ya dari pertanyaan Ummu Salamah dalam hal ini. Nah, mungkin itu ya terkait isbal tadi dan kaitannya dengan wajibnya menutup aurat ya. Jadi ada larangan isbal, tapi ternyata aurat juga harus tetap ditutup untuk wanita saking wajibnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barangkali itu mungkin ada hal yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang, atau ada hal yang lain ingin ditanyakan, tafadhalu. Silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Raja Salman berkunjung di Indonesia. Waktu? Raja Salman. Masya Allah. Memandang beliau. Iya. Kenapa itu sebenarnya? Lalu dengan kota Wahabi. Nah. Bagi kita yang salah. Barangkali itu ada yang tidak sombong. Oh gitu. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Iya. Ada pertanyaan menarik ini ya. Waktu Raja Salman datang ke Indonesia tahun berapa itu? 2017 ya? Ya 2017 ya. Ya 2017. Datang ke Indonesia itu semua pada nyorot ya, Raja Salman, para pangeran dan lain sebagainya lah. Raja Salman kan rajanya Saudi. Saudi kan negara Wahabi. Ya, itu pada isbal. Kok Wahabi yang di Indonesia nggak pada isbal? Gimana tuh panutannya? Masya Allah, al-haqqu ghairu munhasirin la yanhasiru 'ala rijal. Kebenaran itu nggak bisa berpatok pada manusia. Kalau manusianya adalah Nabi Muhammad, iya. Kalau manusianya adalah Nabi Muhammad, iya. Kan agama kita agama Islam atau agama Saudi? Agama kita Islam atau agama Wahabi? Ada nggak agama Wahabi? Nggak ada. Gak ada agama Wahabi. Agama kita agama Islam. Nabinya Muhammad bin Abdullah apa Muhammad bin Abdul Wahab? Nabi kita siapa namanya? Muhammad bin Abdul Wahab. Walah, bin Abdullah. Ya. Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah. Maka apa yang beliau sampaikan? Beliau ajarkan kepada murid-muridnya, para sahabat, kan gitu. Itu kita ambil. Kan kata Rasul, alaikum bisunnati, ya, pegang teguh ajaranku, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, dan ajarannya khulafa ar-rasyidin. Di antara khulafa ar-rasyidin Umar, tadi kita sebutkan kisah Umar. Ya, kita harus pegang teguh juga. Nah, maka itu kadang memang salahnya kita ya, karena terbiasa mengaitkan benar atau enggaknya itu dengan tokoh gitu ya.
Jadi kalau tokohnya salah berarti jamaahnya salah. Nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu. Ditambah lagi Raja Salman ulama bukan? Bukan ulama. Ya. Jangankan beliau gitu ya. Ulama saja, ya kata Imam Malik, kullu qaulin yuqbalu wa yurad, setiap perkataan itu diambil dan ditolak, kan gitu. Illa qaul sahib hadzal qabr, kecuali ucapannya penghuni kuburan ini, beliau menunjuk ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak ada hubungannya sebetulnya, tidak ada hubungan. Itu menunjukkan, yang mengatakan adalah itu tadi ya, karena dia terbiasa ya menyangkut pautkan benar atau tidaknya kebenaran ya, suatu kebenaran itu dikaitkan dengan manusia tadi ya. Dan gak semua yang di Arab itu benar kok, gak semua yang datang dari Arab itu benar. Hatta Saudi, emang Saudi gak ada aibnya, ada aibnya. Nah, apalagi Arab, kalau Arab itu berarti Masya Allah ya, orang Arab lagi wawancara, amin ya, subhanallah, padahal lagi ya report itu lagi nyampein berita, ada kejadian subhanallah, dia lupa ya, dikira semua yang dari Arab itu baik, soleh, Masya Allah. Abu Jahal orang Arab Pak, ya kan ya, betul ya. Abu Lahab omnya Nabi, omnya Nabi Muhammad namanya Abu Lahab salah satunya ya. Jadi tidak ada hubungannya. Makanya sudah, itu bukan patokan kebenaran Al-Quran, sunnah. Alhamdulillah, tenang hati kita. Mudah-mudahan terjawab Pak ya. Baik, barangkali ada lagi atau kita cukupkan? Oh, Masya Allah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menggunakan pemateri atau pusaka itu kita lihat misalnya dia isbat kita lihat jenggot maka kita tidak akan disebut itu apa, kita negeri cari yang baiknya yang mereka. Masya Allah. Baik. Nah, kalau misalnya kita mau berguru, ternyata tadi ya yang pertama kali kita lihat ya, ini kok nggak pakai jenggotnya ditaruh di rumah apa gimana gitu ya. Nah, kok celananya atau pakaiannya di bawah mata kaki gitu kan. Kita langsung lihat, ini ustadznya seperti ini. Jadi begini Pak, kalau kita misalnya sakit dada gitulah ya, dada kita sakit ya kan, dada kita sakit, kemudian kita datang periksa ke dokter kan, ke dokter. Si dokter ini ternyata belum bisa menangani. Maka untuk mendapatkan dokter ya, untuk mendapatkan dokter yang paling tidak bisa lah, punya alatnya, ilmunya sama dan punya alatnya ya, untuk merekomendasikan dokter yang lain, kita pakai rujukannya itu rujukan dari klinik atau dari bengkel mobil Pak, dari klinik kan gitu ya, rujuk rumah sakit misalnya kan gitu, paling tidak ada rujukan dari dokter klinik kan seperti itu, ke spesialis paling tidak ada dari dokter umum. Nah, untuk menilai yang seperti itu, kita kadang jauh ilmu kita untuk bisa menentukan, ini ustadznya, Masya Allah, ini enggak Masya Allah. Maka yang baik, yang lebih amannya ya, kita lihat siapa ustadz yang kita percayai lah ilmunya, datangi. Ustaz, anak ada kajian ya, anak ada kajian dekat rumah, orangnya seperti ini, dijelaskan ya. Yang dia bahas apa? Seperti ini. Masya Allah, bagus, nggak apa-apa. Kan seperti itu ya, seperti itu. Kayak misalnya Ustaz, anak di komplek nggak ada yang ngajar ngaji, sama sekali nggak ada yang ngajar ngaji. Bingung kalau misalnya sore-sore anak-anak suruh ngaji tuh kemana gitu. Tapi kebetulan di masjid itu ya, remaja-remaja masjidnya Masya Allah mereka ngajarin abatah gitu ya. Nanti Ustaz akan rekomendasi atau tidak, nanti dilihat keadaan juga, jangan, sama sekali jangan,
mending gak bisa ngaji sama sekali daripada, kan nggak mungkin juga kan, pasti Ustadz punya pertimbangan ini dan itu. Jadi memang lebih baiknya jangan gegabah, sebaiknya jangan gegabah ya. Kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan yang seperti ini terkadang memang personal, orang per orang, dan terkadang nggak bisa disebutkan secara publik, tapi terkadang juga harus disebutkan secara publik kalau memang ada beberapa tokoh yang memang bahayanya sangat meluas di tengah masyarakat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, jadi mudah-mudahan terjawab, Pak. Nah, taib. Mungkin itu, gak ada lagi ya pertanyaan, cukup ya insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.